Nah, sekarang kita coba bikin, oh ini ada yang salah nih tadi, Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman berada, kembali lagi di Gawe Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Namaku Guntur, dan ini adalah video ke-17 dari seri tutorial pengembangan game platformer 2D. Di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di atas, kita menggunakan grup untuk mengecek kondisi ketika hero menang. Misi kita hari ini, kita akan membuat title scene dan transisi antar scene menggunakan konsep singleton di Godot. Singleton ini nanti akan di-load sekali dan kita akan namakan scene manager. Oke, langsung aja kita aktifkan Godot dan kita buka file project platformer kita. Dan di sini aku sudah buka level 1.sn, tetapi untuk membuat scene baru untuk title ya, kita akan klik plus di sini dan kita akan gunakan root node 2D scene. Sekalian kita double klik node 2D-nya dan kita ganti nama jadi title. Untuk scene title ini kita akan membuat level sederhana supaya menggambarkan kira-kira gamenya kayak apa gitu. Dan di sini kita akan tambahkan tile map. Dan untuk tile setnya kita pakai tile set padat ya. Kemudian nanti cell-nya kita ganti ke 32 kali 32. Dan aku akan percepat video ini supaya teman-teman bisa lihat aja gimana proses pembuatannya, karena teman-teman pasti udah tahu ya. Teman-teman boleh aja menggambar level yang berbeda ya. Oke, ini kalau kita coba aja, ini harus di save ya, jadi langsung aja kita save. Oke, kurang lebih kayak gini, nggak apa-apa. Nanti kita akan tambahkan background untuk langit dan awan ya. Kita klik title, kemudian kita ke assets, kita buka Palm Tree Island, di bagian background, lalu kita geret yang BG image. Mungkin gini aja, taruh sini. Gini, lalu untuk Z index, kita jadikan -1. Kemudian additional sky kita juga taruh ya. Dan ini kita perbesar. Sama juga Z index-nya kita -1. Terakhir kita tambahkan big clouds ya. Terus ini mungkin agak naik dikit. Kemudian Z index juga -1. Dan untuk visibility kita klik modulate dan bagian alpha yang A ini ya, kita akan geret sedikit supaya semi transparan. Oke. Jadi kurang lebih kayak gini. Dan nanti kita akan tambahkan GUI ya untuk title game serta tombol misalnya new game atau main dan tentang gitu kali ya. Dan ini supaya nggak kosong-kosong amat, kita bisa tambahkan musuh yang kita sudah buat ya, supaya dia bisa mondar-mandir. Jadi kita klik title, ke bawah, ambil musuh ya, taruh aja di sini, sama sini. Oke, tapi jangan lupa untuk tile map-nya kita harus ganti collision ya. Jadi collision kita buka, terus kemudian layer-nya kita ganti dari hero ke level, kemudian mask-nya hero kita matiin aja nggak apa-apa, musuh. Jadinya sekarang sudah ada 2 musuh ya. Terus kemudian salah satu mungkin bisa dibuat -1, jadi arahnya berbeda. Terus kita akan klik title lagi dan kita akan menambahkan GUI di sini ya. Nah, sebelumnya seperti GUI yang kemarin-kemarin, kita harus tambahkan yang namanya canvas layer ya. Jadi kita klik plus, lalu tulis aja canvas layer. Dan di dalam canvas layer baru kita tambahkan GUI-nya. Untuk tombol kita bisa pakai VBox container aja supaya dia disusun atas bawah ya, stacking gitu. Jadi kita klik plus, lalu VBox, kita tulis VBox container, kita double klik, taruh di sini ya, kurang lebih. Jadi dalam keadaan VBox container masih selected, kita klik plus, tulis button, ini button 1, ini misalnya untuk tombol main ya, tombol main, dan di bagian teks kita klik dan isi teks main gitu ya, kita ganti stylenya ya, jadi kalau di scroll ke bawah, di bagian custom styles, kita buka sama seperti yang kita sudah buat kemarin ya, untuk GUI pop-up itu,
kita pakai tombol popup.trace ini dipindahkan masing-masing ya. Kemudian untuk custom fonts juga sama ya, kita pakai tombol font trace. Dan custom colors kita pakai yang font color. Dan dari sini kita bisa duplicate ya, ini klik kanan, duplicate. Sini kita ganti jadi tombol tentang, dan ini mungkin kita ganti teksnya jadi tentang. Ini kayak tentang gamenya gitulah. Nanti kita pikirin lah untuk GUI-nya. Terus untuk canvas layer kita tambahkan lagi panel atau gambar di sini ya nanti ya untuk judulnya. Nah, kita bisa pakai yang tadi panel ya, kita klik plus, lalu kita ketik panel. Jadi panel ini kayak kotak gitu sih, kotak yang ada gambarnya. Kalau defaultnya seperti ini ya, dia menggunakan warna gelap kayak gini, tapi ini kita bisa ganti ya caranya. Seperti yang kita buat untuk button, kita klik ke custom styles, lalu di bagian empty kita klik dan pilih new style box texture. Kalau kita klik style box-nya, di bagian texture nanti kita akan isi ya. Jadi kalau kita ke atas di bagian wood and paper UI, itu ada folder prefabs. Oke, dan kita pilih yang 8 ya. 8 tuh kayak gini sih bentuknya. Nah, ini sebenarnya bukan ditujukan untuk title ya, tapi kita bisa pakai aja nggak apa-apa. Ini aku undo dulu. Pastikan panel masih diseleksi ya. Kemudian di sini ya, di bagian asset, 8 ini digeret ke texture. Oke. Dan ini supaya stretch-nya bagus ya. Misalnya kita mau pinggir-pinggirnya nggak ke stretch, kita perlu geret garis yang patah-patah ini ke bagian yang kita nggak mau di stretch ya, atau nggak mau digeret image-nya. Jadi ini kita bisa geret aja kira-kira yang pas di mana. Jadi teman-teman bisa taruh dimanapun terserah, karena nanti yang penting bagian tengah ini yang akan ke stretch ya. Tapi yang nggak bakal di stretch yang pojok-pojok ini. Nah, ini kayak gini ya kurang lebih. Ini bisa dibalikin lagi ke sini. Oke. Terus kita bisa tambahkan satu font ya. Jadi dalam keadaan panel masih selected, kita klik plus. Nah, font ini kita gunakan label aja. Jadi kita ketik label. Double klik labelnya, taruh tengah. Kemudian align-nya nih kita bisa jadikan center. Di align-nya center juga. Lalu kita tulis Treasure Hunter. Oke. Nah, kita bisa pakai font yang udah ada ya. Misalnya yang ini, tombol font. Tapi kalau kita pengen ukurannya lebih gede, dan kita ubah resource ini, maka yang lain juga akan ukurannya gede gitu. Maka mungkin sebaiknya kita akan ganti fontnya. Jadi ke bawah ya tadi ya. Kita pilih custom fonts, di bagian empty kita klik, lalu pilih new dynamic font. Kita klik dynamic fontnya, klik font. Kemudian di font data kita ambil yang Volks Normal TTF. Oke, ini ukurannya kayak nggak apa-apa segini. Terus kita nyalakan font color ya, jadi hitam. Kalau kita coba lagi, oke, kayaknya oke-oke aja ya. Kita bisa pakai ini dan kita punya musuh yang bergerak kiri ke kanan. Nah, sebelum kita menambahkan signal supaya kalau kita klik main itu ke level 1, ini aku cuma mau memperbaiki dikit ya untuk tile map. Ini supaya tadi musuhnya itu ketika dia berjalan menuju pojok layar itu dia langsung balik gitu ya. Jadi ini aku hapus saja. Terus untuk menambahkan signal, kita bisa tambahkan script di VBox container. Kita klik plus. Nah, ini kita biarkan aja, nggak usah diganti namanya. Kita klik create. Lalu di bagian tombol main, kita ke node, di bagian press, kita double klik, dan kita pilih yang VBox container, klik connect. Kita ketik get tree, ini dipakai untuk mengambil root dari scene, lalu kita klik titik, dan ketik change scene, dan pilih yang level 1. Itu aja, nanti untuk yang about atau tentang ini kita mungkin akan bikin di line post, atau mungkin teman-teman bisa bikin sendiri. Nah, kalau begini, kalau kita coba, kita klik, dia langsung buka ke level 1. Nah, yang kita bisa buat sebaliknya ya, untuk level 1, kita pastikan bahwa ketika dia menang,
itu dia balik ke title. Jadi kita ke pop-up menang, ke tombol keluar, kita klik TMBL keluar, di bagian signal kita double klik press ya. Kemudian ke bawah pop-up menang ya, kita connect ke situ, dan di sini sama juga get tree, change scene ke title. Kemudian tombol keluar yang pop-up kalah, itu juga sama, kita double klik press, pilih yang di pop-up kalah ya, connect, dan di sini juga sama, get tree, change scene ke level 1. Oke, ini kalau kita coba, kemudian kita klik selanjutnya, dan balik lagi ke title. Nah, sekarang kita coba bikin, oh ini ada yang salah nih tadi, musuhnya jatuh. Ini kita perbaiki. Tapi anyway, kita akan tambahkan transisi yang baik. Jadi antara scene, kalau kita pindah scene, itu nggak kemudian berubah seperti ini ya. Kita klik main, langsung ke level 1, tapi nanti ada kayak semacam fade gitu ya. Dia fade dulu ke item, kemudian buka lagi. Untuk membuat transisi scene, kita akan membuat scene baru, yang mana scene ini akan dipakai untuk menciptakan efek transisinya. Jadi kita klik plus, lalu kita pakai other node ya, kita klik other node, lalu kita pakai canvas layer karena berhubungan dengan GUI ya. Dan di dalam canvas layer kita klik plus, kita akan pilih yang color rect ya. Kemudian kita layout full rect, dan untuk colornya kita ganti ke hitam. Terus kita tambahkan lagi, kita klik canvas layer, kita klik plus, dan kita tambahkan animation player. Untuk canvas layernya kita double klik, kita ganti nama jadi scene manager. Ini maksudnya dia yang bertanggung jawab untuk mengubah-ubah scene. Kemudian kita save aja, kita klik animation, klik new, dan kita tulis transisi. Nah, untuk mengubah animasi color rect, kita klik color rect, dan kita klik kunci, nanti kita pilih create, dan dia akan membuat track baru ya. Nah, kita create ke 1, kita klik kunci lagi, kemudian kita balik lagi ke 0, kita klik kotak yang di sini ya, dan untuk value-nya kita turunkan alpha jadi 0. Oke, jadi dia sekarang tidak terlihat, kemudian ketika dia di play, dia akan menghitam, gitu ya. Terus, kita akan tambahkan script ya. Kalau kita ke scene manager, lalu klik add script, klik create, lalu kita ambil dulu dua node di dalam ini ya. Jadi on ready var color atau screen sama dengan color rect, lalu on ready var animation sama dengan animation player. Kemudian kita akan buat fungsi baru yang namanya sama ya, change scene, func change scene, path atau kemana ya tempatnya. Lalu kita akan play animation, play transisi. Jadi kita akan tunggu animasi selesai. Jadi kita tulis yield animation, kita ambil animationnya ya. Lalu kita tunggu sampai animation finished. Jadi yang terjadi adalah ketika animasinya selesai, baru dia akan jalankan baris berikutnya. Yang mana adalah dia akan transisi ya ke scene. Yang mana adalah kita akan pindah scene, yaitu kita gunakan tadi kode yang sama, get tree, change scene, tetapi sekarang kita pakai yang path. Lalu kalau sudah change scene, karena dia cepat ya change-nya, ini kita play lagi animation, play backwards, transisi, lalu kita akan yield lagi animation finished. Oke. Kita bisa tulis kode yang lain setelah transisi ini kalau kita mau ya, tapi ini pastikan bahwa kode itu akan berjalan setelah animasi transisinya selesai. Nah, scene manager ini bakal ada di mana, kita akan taruh di project auto load, dan posisinya akan menjadi semacam singleton ya. Jadi dia akan dijalankan di awal ketika project mulai, dan hanya akan ada satu scene manager. Jadi nggak akan mungkin ada lagi scene manager. Jadi kita ke project settings, kemudian ke auto load. Ini kemudian kita pilih scene manager. Scene manager.tsgen ini ya. Kita klik open. Lalu node name-nya scene manager, oke nggak apa-apa, kita klik add. Di bagian sini kelihatan ada singleton enabled. Ini maksudnya tadi ya, scene manager ini akan di-load oleh Godot ketika berjalan, dan akan di-load hanya satu kali aja. Dia akan otomatis bisa dipanggil dari manapun gitu. Jadi sekarang ini kita ganti yang di title tadi ya. Kalau kita ke title, pilih yang mana tadi?
VBox container ya, ketika tombol main press ini get tree-nya sekarang kita bisa ganti jadi scene manager. Nah, kalau kita coba, kita pilih main. Oke, dia sudah ada transisi ya, sudah benar ya. Cuman tadi GUI-nya kelihatan yang punyanya title tadi. Nah, ini perlu kita ubah di scene manager ya. Kalau teman-teman lihat di scene manager kan kita sama-sama canvas layer tuh. Nah, karena sama-sama canvas layer, ini kita perlu ubah layernya, urutan layernya. Jadi untuk di sini kan kita ada layer nih. Nah, tapi kalau kita set misalnya 10 ya, lalu balik lagi ke title. Nah, ini sekarang jadinya tidak bisa diklik karena apa? Karena layer scene manager tadi itu ada di atas sendiri, dia menutupin yang ini. Maka kita bisa ubah di bagian ini kita balikin dulu ya. Jadi scene manager layernya 1. Nah, pas di sini kita pastikan layer sama dengan 10 ya. Jadi dia dinaikkan dulu. Tapi ingat bahwa harus dikembalikan lagi. Jadi ini layer sama dengan 1. Oke, so yang terjadi adalah dia taruh di atas dulu, transisi, kemudian pindah scene, lalu transisi lagi, dibalikin lagi layer jadi 1. Oke, so kalau kita coba, kita klik main. Oke, nah ini kita tinggal ganti yang di level 1 ya. Tadi yang tombol keluar, pop-up kalah. Ini scene manager. Oh bentar, ini harusnya bukan level 1 ya. Ini harusnya title ya. Title. Oke, terus kemudian yang pop-up menang, ini juga diganti get tree jadi scene manager. Oke, kalau gitu, kalau kita coba, oke, lalu balik lagi. Nice. Gimana teman-teman? Gampang banget toh? Nah, teman-teman bisa membuat level sebanyak mungkin dan nanti transisinya tinggal pakai scene manager. Dan kayaknya untuk seri platformer sudah selesai, kita sudah membuat game platformer dari awal hingga akhir, di mana kita bisa transisi level. Kalau teman-teman ada request tutorial bikin sesuatu menggunakan Godot, tulis aja di komentar dan aku tunggu ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu.